Nah, ini vanili yang perlu dilakukan proses pemotongan atau pemangkasan pembesaran batang. Ini dalam satu tiang, ini di tiang randu ya. Tiang randu. Ini yang di samping-samping ini tiangnya tiang baru doyong, ini juga baru rata, baru pada tumbuh. Tuh ya. Baru pada tumbuh. Ini yang tanam stek pendek, stek setengah meter. Nah, ini yang steknya agak panjang sudah tumbuh duluan tuh, tumbuh 2 tunas dalam satu batang, 3 tunas tuh dalam satu batang. Yang steknya panjang rata-rata tumbuhnya lebih cepat daripada yang steknya lebih pendek atau stek setengah meter. Dan ini yang tanamnya duluan. Kalau ini usianya sudah 5 bulan sih, 5 bulanan. Cuma udah kemarin waktu pembongkaran lahan ini dipangkas juga, dipotong dari sini. Nih ya. Dipotong karena kecil. Bukan ini randunya ini mah. Mana ya? Oh, ini potong di bawah langsung di sini. Tumbuh lebih besar nih. Nih kan. Dipotong lagi di sini. Nih bekasnya. Salah kalau yang tadi yang di tengah itu mah pangkasan tiangnya. Nah, ini dari sini ya. Dari sini. Ini tumbuh tunas baru nih. Nih, tunas barunya lebih besar dari batang yang bawahnya nih. Nah, untuk ukuran segini ini sebesar kelingking. Ya, sebesar kelingking ini udah di ketinggian atau panjangnya sudah kurang lebih 2 meter. Itu normal. Dan nanti semakin panjang, semakin ke pucuk dia akan semakin membesar. Itu normal, tidak perlu dipangkas lagi. Jadi ini cukup 2 kali, yang ini sudah batangnya sudah cukup normal, bagus, besar. Ini yang ini belum dipotong kayaknya ini. Nih ya, kita urut ke bawah. Belum. Tuh. Ini di bawah kecil banget tuh. Nih ya, sangat-sangat kecil, sebesar apa ini ya, kalau dibilang lidi lebih besar. Kalau tahu lidi aren itu yang dari pelepah daun aren, nah itu sebesar itu. Yang di besar udah yang di atas sudah sebesar kelingking. Ini tumbuh lagi, ada lagi nih. Ini yang sebenarnya udah panjang sini ke sana. Nah tuh. Nah, tumbuhlah di sini karena itu dijatuhin, melorot. Kemarin bukan dijatuhin, melorot, saya biarin tumbuhlah di sini tunas baru lagi nih ke sini. Nah, ini kalau untuk ukuran pendek sudah sebesar ini hampir sekelingking anak-anak lah seperti ini. Di ketinggian 25 cm. Nih ya. Oh, bukan 25 ya. 30-an cm itu. Di ketinggian 30 cm ini masih saya bilang normal, dan tetap nanti bisa ke atas di ketinggian 1 meter sudah bisa sebesar kelingking orang dewasa. Nah, ini dari bawah yang tadi yang sebesar lidi dari aren, ini di atas sudah mulai membesar memang. Cuma kalau saya belum puas untuk ukuran ini masih sekelingkingan anak ya, belum puas. Ini saya akan lakukan pemotongan atau pemangkasan untuk pembesaran. Nih ya. Nah, untuk melakukan potong atau pemangkasan pembesaran itu bisa dilakukan di bagian pucuk sini. Bagian pucuk paling ujung bisa. Cuma karena ini posisinya sudah 1 meter lebih, 1 meter 25 cm kemungkinan kurang lebih. Kalau menurut saya dengan batang seukuran ini di ketinggian 1 meter ini masih terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Jadi nanti akan saya pangkas di ukuran di bawahnya lagi. Nah, sisa pangkasan ini nanti bisa dijadikan bibit, tapi tetap nanti tumbuhnya kecil. Nah, tumbuhnya kecil nanti prosesnya akan melewati proses pemangkasan lagi. Nih. Ini kalau yang ukuran seperti ini karena pertumbuhannya bagus, normal, walaupun sekarang masih sebesar kelingking, dia akan cukup untuk 1 kali pemangkasan dia akan
menumbuhkan tunas yang sebesar ini. Nah, ini yang di atasnya tadi. Ini sebesar kelingking sudah, dan cukup untuk dipanjang sulur 2 meter cukup. Nah, nanti sekitar di panjang 3 meter sampai 4 meter, maka tunas bagian pucuknya, batangnya di bagian pucuknya itu akan membesar. Dan nanti biasanya ketika si vanili ini nanti sudah melingkar, tumbuh lagi lah tunas di bagian atas ini, di bagian lengkung-lengkung atas pertama. Di lengkung atas ini akan tumbuh lagi tunas yang lebih besar dari batang bawahnya. Tunasnya akan lebih subur lagi nanti di sini. Langsung kita eksekusi aja ini ya. Kita potong di mana batasnya, kita perkirakan, langsung kita kerjakan. Kita langsung lanjut eksekusi aja pemotongan. Kalau bisa diupayakan pemotongan menggunakan cutter, pisau, jangan menggunakan gunting ya, apalagi gunting-gunting kain atau gunting kertas. Ini aja gunting bibit, kalau bisa jangan digunakan untuk pemangkasan atau pemotongan batang vanili. Karena apa? Kalau kita menggunakan gunting ya, maka bekas potongan ini kalau terbalik nih, kalau yang tumpulnya ini di bawah, seperti ini ya, ini akan memar. Yang memar adalah di bagian ini atas. Kebalik ya. Kalau kita menggunakannya seperti ini, nah ini yang bagian bawah aman, nggak memar. Cuma kalau kebalik seperti ini, yang memar ada di bagian bawah. Nah, karena posisi bibit masih muda, bekas potongan itu memar, otomatis ketika hujan, bekas luka yang memar itu akan lebih cepat menyerap air. Nah, itu akan menimbulkan jamur ataupun pembusukan. Jadi untuk pemotongan batang vanili yang paling aman menggunakan cutter ataupun pisau. Silet juga bisa, kalau ada alat-alat apa yang tidak menggencet atau membuat memar, itu bisa digunakan. Nah, ini tinggi, nih saya pastikan dulu ya, tingginya saya ukur nih, tapi nggak pakai meteran nih, pakai apa, mistarta, penggaris. 1, 2, 3. Oh, belum ada, baru 1 meter, belum ada 125, tapi baru 1 meter. 1 meter dengan besar batang sepucuknya nih ya. Kalau di bawah tadi udah dijelaskan sebesar apa tadi, lidi ya, sebesar lidi aren. Kalau bagian atas sebesar kelingking anak-anak. Nah, saya akan buat di ketinggian 1 meter ini nanti jadinya sebesar kelingking di ketinggian 1 meter. Berarti kita pangkas kurang lebih 60 cm dari pucuk. Karena ini tingginya 1 meter, kita ambil 60 cm dari bawah ke potongan pertama, dari atas kita ambil 40 cm. Jadi di ketinggian 60 cm dari permukaan tanah itu kita pangkas. Ya, kita perkirakan, sebenarnya nggak perlu kita pakai penggaris seperti ini. Kita perkirakan aja nih di 35 40, di 35. Di 35 pas posisi ada di jempol tangan saya. Ini yang akan saya potong. Nih, ya. Kita potong di sini. Nah, untuk memotong atau mengambil sisa potongan yang di atas, itu kita bisa memotong seperti ini, akarnya di panjang kurang lebih setengah ataupun 1 cm. Nah, jadi diambil seperti ini mudah tuh. Ya, semua ya, semua nih. Jadi kita ambil seperti ini aman tuh. Ini tidak ada memar. Ketika kita tanam di cuaca yang bagus, ada hujan tapi tidak terlalu banyak hujan, tidak tergenang air di bagian pangkal, ini akan langsung jadi dan pucuknya meneruskan hidupnya atau tumbuh, tidak menumbuhkan tunas baru ya. Tunas pucuk ini langsung terus meneruskan hidup. Ini panjang 35 cm, bisa kita tanam langsung di lokasi nanti. Nah, ini sudah cukup seperti ini. Nah, usahakan pemotongan kalau untuk bibit yang menempel di tiang itu miring, potongannya miring seperti ini. Jadi ketika hujan, air
langsung larut, tidak menempel di bagian bekas potongan. Nah, seperti ini aja udah cukup aman, kayaknya sudah bisa dipahami. Nanti kita lanjut lagi video berikutnya, nanti di pertumbuhannya seperti apa. Saya harapkan untuk pemotongan di pohon ini di usia kurang lebih 2 bulan nanti sudah lebih dari 1 meter, dan besarnya, ini tunas barunya ya, besarnya bisa melebihi dari kelingking, atau 1 meter dari tunas pertama sudah bisa sebesar jari. Itu harapannya. Dan kalau memang terjadi seperti itu, sudah cukup untuk pemangkasan pembesaran itu 1 kali aja, tidak perlu diulang lagi. Cuma kalau kita kurang puas, misalnya belum ada sebesar kelingking ataupun sebesar jari, bisa dilakukan pemotongan lagi di nanti panjang kurang lebih 60 cm, itu sudah terlihat itu batang akan besar atau tidak. Itu bisa dipotong pucuknya kurang lebih 2 ruas, dipotong lagi, dan nanti akan menumbuhkan tunas yang lebih besar lagi dari tunas baru yang ini. Itu bisa diulang ya. Udah cukup jelas dan paham untuk proses pemangkasan pembesaran. Beda dengan proses pemangkasan stressing ya, beda lagi. Dan sudah banyak saya jelaskan di video-video sebelumnya, tuh udah banyak, udah lengkap untuk tutorial perawatan vanili, sangat banyak, bisa dicek di video-video sebelumnya.